di zamannya Utsman bin Affan, kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan orang kaya, ya kan? Dia termasuk mewah hidupnya karena dia orang kaya. Ada seorang sahabat Nabi bernama Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia orang zuhud. Dia menganggap bahwa kalau kita mau mendekatkan Allah itu kita harus zuhud, harus hidup sederhana ini. Nah, di zaman Utsman bin Affan, dia kan Khalifah Umayyah kan, klannya Khalifah Umayyah. Utsman bin Affan radhiyallahu, Siti Aisyah, Muawiyah, itu kan klannya Bani Umayyah. Karena dia melihat Muawiyah udah hidup mewah-mewahan, dia datanglah ke istananya Muawiyah, atau dia wali kota pada waktu itulah. Dinasihatin si Muawiyah. Utsman atasannya Muawiyah, gampangnya lah bahasanya. Kalau aneh lihat hidup antum sekarang kok udah mewah sekali. Dulu Muawiyah pintar waktu di zaman dia memang orangnya pintar, alasannya pintar. Di zaman Umar bin Khattab, dia bilang kita harus mewah jadi pemimpin. Jadi orang lain menghargai kita. Akhirnya dibiarkan oleh Umar bin Khattab. Oh iya benar juga. Tapi Abu Dzar enggak. Enggak dinasihatin. Diajak berdebat lah. Nggak boleh dikeluarin ayat-ayat sama Muawiyah. Kamu jadi pemimpin nggak boleh mewah-mewah, ya kan? Wah, jengkel lah, kurang lebih lah ya. Kita ambil aja agak jengkel lah Muawiyah. Ini dalam beberapa riwayat yang kita dapat ya ceritanya nih, baik dari Ahlul Bait, khususnya Ahlul Bait ya. Nah, kalau di Ahlussunnah wal Jamaah cerita-cerita ini nggak boleh. Karena menjelekkan sahabat Nabi, dianggap menjelekkan. Ya, padahal kita kan ngomong fakta sejarahnya menurut cerita Ahlul Bait. Jengkel Muawiyah, ini Abu Dzar nasihatin gue nih. Gue hidup udah enak-enakan begini kan, gampangnya begini. Astagfirullahaladzim, kurang lebih ya. Ini sahabat Nabi loh. Nah, kalau saya ngomong begini nanti banyak yang kritik juga. Dilaporkanlah sama Utsman bin Affan. Kurang lebih ya omongannya itu, si Abu Dzar nasihatin aneh mulu. Di mana itu tolong dibantu di inilah, diamankan gitu. Konon kabarnya Abu Dzar dipanggil ke Madinah oleh Utsman. Abu Dzar Al-Ghifari dengar antum nasihatin si Muawiyah nih, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Ya saya nasihatin. Antum juga saya nasihatin mungkin, kurang lebih begitu. Bahwa kita nggak boleh hidup bermewah-mewahan sebagai pemimpin. Ya, Allah tuh nggak suka orang berfoya-foya. Kurang lebih begitulah. Nah, Utsman agak kaget nih, karena di waktu itu ini ideologi itu apa namanya tuh, prinsipnya si Abu Dzar Al-Ghifari ini bahaya nih. Kalau banyak didengar oleh sahabat-sahabat Nabi lain, sehingga orang bisa benci sama aneh. Kurang lebih begitu ya prediksinya aja. Atau ini bisa mengganggu kestabilan negara. Provokator lah dianggap. Ini menurut cerita Ahlul Bait. Ini kan perkiraan analisis ya. Insya Allah ya, sahabat Nabi kan manusia ya, tetap juga ada mungkin itunya. Karena ini kita ngomong politik, sisi politiknya ya. Akhirnya menurut ada dua cerita di sini pecah. Menurut Ahlussunnah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Dzar minta kalau
antum nggak bisa dengerin omongan gue, ya udah gue menyendiri. Yang penting gue udah ngomong, menyampaikan risalah atau nasihat kepada Muawiyah dan kepada antum sebagai khalifah. Akhirnya menyendirilah Abu Dzar ke sebuah gurun pasir lah, kurang lebih daerah tertentu. Tapi kalau menurut Ahlul Bait ceritanya, itu karena Abu Dzar ini pemahamannya udah bahaya. Karena kalau ini berkembang luas akan mengganggu kestabilan politik dari Utsman. Ya kan? Nah, akhirnya Abu Dzar ini diungsikan atau diasingkan ke padang pasir. Nah, di padang pasir itulah Abu Dzar yang hidup zuhud dan sederhana ini akhirnya meninggal dan ditemukan oleh kabilah itu. Nah, yang berlalu, dia nggak nyangka tuh siapa yang mati, pada akhirnya orang tahu itu Abu Dzar Al-Ghifari. Itulah kalau kita sebagai pemimpin hidup bermewah-mewahan begitu. Akhirnya yang terjadi apa kan? Pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Begitupun juga dengan Muawiyah yang banyak permasalahan, khususnya ya cerita-cerita tentang kemewahan-kemewahan dia. Itu kan. Jadi cerita kita ini, kita sebagai orang Islam ini selalu ada dua riwayat. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita boleh berpegang kepada ulama-ulama Ahlussunnah. Tapi kalau kita orang berpikir yang pengen ngetahui, nggak masalah juga kita tahu versinya Ahlul Bait. Bandingan Ya. Oke. Assalamualaikum.